Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rian Fadilah dari kelas 12 MM3 akan mempresentasikan hasil analisis buku, yaitu novel, kumpulan cerita, dan puisi. Yang pertama adalah novel. Buku novel yang saya analisis adalah novel karya Terelie yang berjudul Bulan. Penerbitnya yaitu Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2015, tebal buku 400 halaman. Sinopsis. Sally berusia 15 tahun, kelas 10. Dia sama seperti remaja lain, menyukai hal yang sama, mendengarkan lagu, pergi ke gerai food, menonton serial drama, film, dan hal-hal lain yang disukai remaja. Tetapi ada sebuah rahasia kecil Sally yang tidak pernah diketahui siapapun. Sesuatu yang dia simpan sendiri sejak kecil. Sesuatu yang menakjubkan dengan tangannya. Namanya Sally, dan tangannya bisa mengeluarkan petir. Isi singkat cerita. Ili merupakan putra sulung dari Ilo. Ili lulusan akademi klan Bulan dengan postur tubuh gagah dan sangat disiplin. Wajahnya amat tampan, dengan bola mata hitam. Ili murah senyum, dan dalam senyumannya itu ada lesung pipi yang membuatnya Ili terlihat manis. Awalnya kedatangan Af, Miss Selena, Roib, Sally, dan Ili hanya untuk mencari sekutu dalam menjaga perdamaian dunia antar klan serta menjaga agar si tanpa mahkota tetap di tempatnya, yakni penjara bayangan di bawah bayangan. Namun, ketua konsil klan Matahari, Falataratana, justru memanfaatkan mereka untuk menambah kekuatan sang ketua, yakni dengan mengikutsertakan Roib, Sally, Ali, dan Ili dalam kompetisi mencari bunga matahari yang pertama mekar pada hari ke-10 sejak kompetisi itu dimulai. Keluar dari portal, mereka langsung disambut sorak-sorai para penonton di tribun. Mereka datang persis saat pembuka acara Festival Bunga Matahari. Roib, Sally, Ali, dan Ili mengikuti kompetisi dengan menggunakan harimau putih dari pegunungan salju, hadiah dari Malataratana. Kedua, di tengah lapangan istana Ilios, saat petir menghantam api unggun, 9 kontingen lain berderap meninggalkan lapangan istana bersama hewan yang ditunggangi menerobos gerbang-gerbang yang ada. Roib dan rombongan menuju utara mengikuti arah Ili. Petualangan mereka di klan Matahari dimulai. Memasuki hutan lebat, singgah di ternak lebah milik Hana, melintasi padang perdu berduri. Memasuki hutan, melawan gorila, menghindari burung pemakan daging, melintasi lereng pegunungan berkabut, menyeberangi danau, tiba di perkampungan danau Telak Jauh, bertemu Melataranata II. Melawan monster danau Teluk Jauh, lolos dari air bah yang tumpah, mendaki bukit, melewati lautan jamur beracun, memasuki lorong tikus bawah tanah, dan kembali peternak lebah milik Hana. Banyak rintangan yang mereka lewati. Bertemu dengan hal-hal baru, membantu kontingen lain, membantu orang yang bahkan mengusir mereka. Di akhir, mereka bertarung melawan ketua konsil yang hendak membuka portal penjara bayangan di bawah bayangan dan membebaskan si tanpa mahkota. Hana mengorbankan lebahnya dan Ili mengorbankan dirinya. Tema dari novel ini adalah petualangan fantasi persahabatan, karena menceritakan 4 remaja yang berpetualang untuk mencari bunga matahari. Penokohan. Raib, pemarah, penuh keraguan, pesimis. Sally, penyuka K-drama, gampang terpana melihat laki tampan, bawel. Ali, jenius, tidak sabaran, humoris, nekat. Ili, ramah, baik, menyenangkan, tenang, pintar, perhatian, disiplin. Miss Selena, bijaksana. Af, ramah dan tenang. Alur cerita ini adalah campuran karena sering melakukan flashback. Amanat, ada banyak sisi dalam setiap masalah. Tidak semua yang kita lihat itu adalah yang sebenarnya terjadi. Dalam situasi bagaimanapun, kita tidak boleh meninggalkan teman yang benar-benar teman. Keunggulan buku ini, menurut saya novel ini mengulas tema persahabatan yang erat akan konflik yang menghanyutkan untuk para pembacanya.
Ditulis dengan gaya bahasa yang ringan serta sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang menjadikan novel ini dapat mudah dimengerti dan dinikmati oleh pembaca pada berbagai lapisan usia. Kekurangan buku ini, menurut saya dalam novel ini, penggambaran cerita banyak menggunakan setting tempat sehingga sangat berisiko pembaca akan menjadi bingung dalam memahami latar tempat cerita tersebut. Selanjutnya adalah analisis buku cerpen. Buku kumpulan cerita Madre. Judul buku Madre kumpulan cerita. Judul resensi novel Madre. Pengarangnya Dwi Lestari atau yang dikenal sebagai D. Penerbitnya adalah Benteng Pustaka. Tahun terbit Februari 2013. Kota terbit Yogyakarta. Buku kumpulan cerita pendek yang mempunyai 13 cerita yang ditulis oleh Dewi Lestari, berisi 13 cerita yang menarik dan inspiratif. Kelebihan buku, penyampaian pesan yang diberikan di Lestari menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kisah yang disajikan oleh D pun terkesan sangatlah unik dan tergolong fresh bagi pembaca. Kekurangan ini adalah cerita yang disuguhkan hanya singkat, bahkan tidak dapat menggambarkan konflik yang muncul, serta penyelesaian dengan gamblang dan jelas. Hanya secara garis besar saja. Banyak yang menggunakan istilah khusus jadi orang harus benar-benar memahami buku ini untuk tahu artinya. Sinopsis dari salah satu cerita dari buku Madre. Cerpen ini yang berjudul Madre. Buku ini mengubah takdir seorang laki-laki bernama Tencent dalam waktu sehari. Setelah dia menghadiri pemakaman seseorang yang sama sekali tak ia kenal, tapi mencantumkan namanya sebagai ahli waris. Warisan besi kunci dan kertas bertuliskan alamat sebuah ruko berlantai 2 yang sudah lama tak diurus. Di sana, Tencent bertemu Pak Hadi yang tinggal di ruko. Pak Hadi menceritakan bahwa dulu ruko ini bekas toko roti Tan De Baker, tetapi sudah 5 tahun mati suri. Tencent juga mendapat kejutan dari dalam lemari pendingin. Dia mendapatkan Madre. Madre adalah adonan putih keruh adonan biang hasil perkawinan dari tepung, air, dan fungsi bernama Saccharomyces cerevisiae yang lahir pada tahun 1941. Madre yang Pak Hadi anggap sebagai keluarga, tetapi bagi Tencent, Madre itu hanya adonan roti. Tencent pun diajari membuat roti oleh Pak Hadi. Tencent menguleni adonan roti yang sudah diberi Madre dan kemudian didiamkan dalam waktu sehari. Alhasil roti yang dihasilkan berhasil dengan baik. Tencent yang seringkali menulis di blog menceritakan kisah yang ia alami, mulai dari silsilah keluarga baru hingga Madre. Tulisan Tencent mendapatkan perhatian dari seorang gadis cantik pengusaha roti. Kemudian dari sinilah dimulai kisah baru antara Tencent, Pak Hadi, gadis cantik, dan tentu saja Madre. Kisah cinta, perjuangan, dan sejarah akan terbentuk di sini, dan semua bisa berawal dari Madre. Tema dalam buku ini, seseorang yang diubah hidupnya dalam sehari. Amanat dari buku ini, jika sungguh-sungguh pasti akan sukses. Tencent mengelola toko roti yang sudah bangkrut 5 tahun menjadi terkenal lagi. Alur maju berawal dari Tencent yang mengetahui keluarganya mempunyai warisan adonan biang roti. Perwatakan. Tencent bertanggung jawab, pekerja keras. Pak Hadi memegang teguh prinsip. Mei, pekerja keras. Christian, pekerja keras kehidupan teratur. Starla, pekerja keras kepribadian baik. Rako, takut dengan komitmen. Latar dari cerita ini pagi, siang, sore, malam, dan latar tempat toko roti, bandara, dan rumah. Selanjutnya adalah analisis kumpulan puisi. Buku yang saya beli adalah kumpulan puisi Sejumlah Perkutut Buat Bapak. Penulisnya Gunawan Marianto. Penerbitnya Omah Sore, Yogyakarta. Tahun terbit 2010. Berisi 48 halaman. Sejarah penulis puisi.
Kumpulan puisi sejumlah perkutut buat Bapak karya Gunawan Marianto terdiri dari 3 buah puisi, Kayon Gapuran, Kayon Blumbangan, dan sejumlah perkutut buat Bapak itu sendiri. Ketiganya sama-sama adalah puisi penggambaran. Salah satu puisi karya Gunawan Marianto yang saya sebut ada 5. Brahma Susur, Brahma Labugeni, Brahma Kokop, Sri Mangampel, dan Wisnu Wicatra. Dalam puisi sejumlah perkutut buat Bapak karya Gunawan Marianto terdiri dari 62 puisi yang menyajikan ciri mati perkutut dalam puisi. Tidak terlepas dari pengaruh kepercayaan yang hidup dalam masyarakat Jawa yang melingkunginya. Kepercayaan tentang pengaruh perkutut terhadap kehidupan manusia secara kegemaran dan penghormatan masyarakat Jawa terhadap perkutut telah ada sejak zaman dulu. Hal ini tampak dalam cerita rakyat Jawa yang menghadirkan perkutut sebagai hewan istimewa. Kelebihan dari buku ini adalah puisi ini menggunakan ciri mati perkutut dan maknanya bagi manusia Jawa dilukiskan dengan diksi yang cenderung sederhana. Gunawan Marianto juga sering menggunakan metafor-metafor alam dalam puisinya. Dari sana tampak alam pikir manusia Jawa yang sangat mempercayai perlambangan, mitos, dan hal-hal gaib serta penghormatan terhadap alam. Kekurangan buku ini adalah pembicaraannya mengenai manusia Jawa dan kepercayaan terhadap ciri mati perkutut yang ditampilkan Gunawan Marianto ini tentu merupakan pembicaraan yang sangat terbatas dan masih mengandung banyak kekurangan. Pembaca akan terganggu dengan judul-judul yang terasa aneh dalam kumpulan ini. Tetapi, nama-nama yang tak terasa akrab itu tetap dipertahankan karena sulit untuk diterjemahkan. Alasan lain, karena merupakan nama tentu, kita tak perlu berusaha payah untuk menerjemahkan sebuah nama. Namun demikian, setiap nama selalu memiliki arti dan makna. Arti dan makna itulah sebagian besar menjadi isian bagi puisi-puisi tersebut, selain penggambaran tentang ciri matinya. Terima kasih yang sudah melihat presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Muhammad Rian Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.